zikir menggunakan tasbih itu diperintahkan oleh Allah, maka itu wajib hukumnya. Kalau zikir menggunakan untaian manik-manik atau tasbih itu dilaksanakan oleh Rasul, maka menjadi sunnah hukumnya. Tetapi kalau dilarang sama Rasul, dilarang sama Allah, menjadi haram hukumnya. Tapi jikalau Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak melaksanakan, Rasul pun juga tidak melarang, maka kembali kepada hukum asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Ikhwanul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan bahwasannya tasbih itu adalah merupakan ajaran daripada agama Hindu, ajaran daripada agama Buddha, bukan daripada ajaran agama Islam. Tasbih yang dimaksud adalah untaian manik-manik, untaian manik-manik yang dipakai untuk berzikir. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sepakat ahli pakar sejarah Islam, tidak ada dalil yang valid yang menyatakan bahwa tasbih itu adalah merupakan awalnya dari Hindu atau dari Buddha. Tidak ada dalil yang valid yang bisa bertanggung jawab terhadap keabsahannya. Itu tidak bisa ditentukan seperti itu. Namun kalau ditanya apakah boleh zikir, wirid menggunakan tasbih, kalau ditanya boleh, maka kembali kepada hukum. Kalau zikir menggunakan tasbih itu diperintahkan oleh Allah, maka itu wajib hukumnya. Kalau zikir menggunakan untaian manik-manik atau tasbih itu dilaksanakan oleh Rasul, maka menjadi sunnah hukumnya. Tetapi kalau dilarang sama Rasul, dilarang sama Allah, menjadi haram hukumnya. Tapi jikalau Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak melaksanakan, Rasul pun juga tidak melarang, maka kembali kepada hukum asal. Sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah usul fikih, al aslu fil asya'a al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Al aslu fil asya'a, asal dari segala sesuatu perkara itu al ibahah, boleh, mubah. Hatta yadullu ala dalil, sampai ada dalil yang menunjukkan ala tahrimiha, kepada keharamannya. Nah sekarang memutar tasbih, tasbih menggunakan manik-manik, apakah itu diharamkan? Apakah itu dibolehkan? Apakah itu disunahkan? Nah, perintah Allah dalam Al-Quran tidak ada, perintah Rasul pun tentu tidak ada, larangan Rasul pun juga tidak ada. Itu. Namun ada hadis yang mengatakan ketika Rasulullah SAW itu sedang melihat ada seorang perempuan yang sedang berzikir kepada Allah dengan menggunakan batu kerikil pada waktu itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada au afdal. Kata Rasulullah kepada perempuan itu, ukhbiruki, saya akan memberikan kabar kepada kamu, bima huwa aisaru alaiki min hada, hal-hal yang lebih mudah bagimu dibanding dengan menggunakan batu kerikil ini, au afdal, bahkan ini lebih utama, kata Rasul, dibanding dengan menggunakan batu kerikil. Itu. Kata si perempuan, ya Rasulullah, kuli, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku. Dzikir yang lebih mudah itu menggunakan apa? Ajarkanlah aku. Yang lebih utama itu seperti apa? Kata Rasul, subhanallah, ada ma khuliqa fis sama. Subhanallah, sebanyak bilangan makhluk yang ada di langit. Subhanallah, ada ma khuliqa fil ar.
Subhanallah, sebilangan makhluk yang ada di bumi. Subhanallah, ada ma baina dalik. Subhanallah, sebilangan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah, ada ma huwa khaliq. Subhanallah, sebanyak Allah yang maha menciptakan. Wallahu akbar misla dalik. Allahu akbar, sebanyak itu pula. Walhamdulillah misla dalik. Alhamdulillah, sebanyak itu pula. Wala ilaha illallah misla dalik. La ilaha illallah, sebanyak itu pula. La haula wala quwata illa billahil alil azim, sebanyak itu pula. Artinya, zikir yang paling bagus itu adalah zikir yang banyak. Jadi ketika ditanya apakah boleh atau tidaknya, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena redaksi hadis ini Rasul tidak melarang, hanya memberikan saran bahwa yang lebih bagus itu zikir itu sebanyak-banyaknya. Au afdal, zikir yang lebih utama itu sebanyak itu, kata Rasul. Artinya tidak ada larangan gitu. Kalau zikir dengan menggunakan tasbih atau batu kerikil dilarang oleh Rasul, mungkin pada waktu itu Rasul akan melarangnya. Tidak boleh kamu, ini bid'ah. Tidak boleh menggunakan batu kerikil, tidak boleh menggunakan tasbih. Itu karena banyak daripada para sahabat pun menggunakan apa? Menggunakan media. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, itu kan. Sayyidina Abu Bakar pun berzikir dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu kerikil. Itu, ya. Bahkan menurut sebagian seperti yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah yang dinukil dari Ikrimah, bahwa Sayyidina Abu Bakar mempunyai seutas benang tali yang disimpul-simpul, dibandul-bandul sebanyak 1000 bandulan. Yang mana setiap malam Sayyidina Abu Hurairah senantiasa berzikir itu. Sebanyak 12.000 zikir. Dia nggak pernah tidur sebelum berzikir sebanyak 12.000 dengan menggunakan seutas benang tali yang dibandul-bandul itu. Ya, para sahabat menggunakan itu. Artinya diperbolehkan karena Rasul tidak melarangnya. Tetapi kalau ditanya lebih utama mana, zikir dengan menggunakan tasbih dengan zikir menggunakan tangan, karena zikir yang menggunakan tangan dicontohkan oleh Rasul. Ketika ditanya lebih utama mana, yang lebih utama tentu yang paling banyak zikirnya. Itu percuma zikir dengan menggunakan tangan kalau sedikit, gitu kan? Lebih utama mana? Zikir menggunakan tangan sedikit tapi menggunakan tasbih banyak. Tentu lebih bagus menggunakan tasbih tapi banyak. Itu lebih bagus seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, perintahnya juga udzurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepadaku dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi silahkan mau zikir dengan menggunakan media tangan, mau zikir dengan menggunakan media tasbih, itu yang penting zikir yang banyak. Karena tasbih ini adalah merupakan sebuah media. Menggunakan media itu tergantung penggunanya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Contohnya seperti aja ini gelas. Gelas ini adalah merupakan sebuah media. Jika digunakan oleh orang yang baik, maka gelas ini akan diisi dengan makanan atau minuman yang halal. Kopi, susu, air minum, jahe, dan lain sebagainya. Tetapi ini gelas ketika dipakai oleh orang yang maksiat kepada Allah, maka diisi dengan hal-hal yang haram, seperti arak, khamar, dan lain sebagainya. Begitupun juga tasbih, ketika dipegang sama orang yang berzikir kepada Allah, maka dipakai zikir, dipakai ingat kepada Allah. Tetapi jika dipakai sama penjahat, bisa dipakai untuk mencekik orang lain. Media ini media, itu tergantung bagaimana menggunakannya, tergantung bagaimana menyikapinya. Bahkan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika ditanya, wahai saya Abdul Qadir, kenapa engkau memakai tasbih? Karena ketika aku melihat tasbih, aku ingat kepada Allah. Jadi dengan melihat tasbih mengingatkan kepada Allah, dengan menggunakan tasbih dia mau berzikir kepada Allah. Itu intinya. Ketika kita bertasbih, berzikir, ada gerakan bagian luar kita, maka gerakan bagian luar kita, gerakan fisik kita akan menggerakkan hati kita.
Itu. Ketika bagian fisiknya gerak, maka bagian dalamnya pun ikut gerak. Itu. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nashaikhul Ibadnya, kalau tidak salah di dalam maqalah ke-23 itu adalah bahasanya harakatut ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Bahwasannya gerakan taat adalah merupakan menunjukkan kepada adanya makrifat. Gerakan taat menunjukkan adanya makrifat kepada Allah. Sebagaimana adanya gerakan badan menunjukkan adanya kehidupan. Kehidupan mana? Kita gerak. Ini berarti kita adalah hidup. Ketika tangan kita pun bergerak, itu menggunakan media tasbih ataupun dengan tangan, dikir menggunakan tangan, ada gerakan lah. Ada gerakan, maka ada yang hidup. Apa yang hidup? Hati yang hidupnya. Itu seperti halnya tukang ikan, itu ya. Tukang ikan ketika ingin yang ada di dalam akuariumnya itu hidup, gitu, maka si tukang ikan suka digoyang-goyang ikannya. Supaya apa? Supaya hidup ikannya. Karena kalau tidak digoyang-goyang, airnya itu diam, maka ikannya akan mati. Itu adalah simbol, ya. Begitupun juga kita, sama ketika tangan kita gerak, maka yang ada di dalam hati kita hidup, gitu. Itulah simbol. Makanya ketika ditanya boleh atau tidaknya, hukumnya adalah boleh. Ketika ditanya lebih utama mana, maka yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan media tasbih maupun dengan media batu kerikil ataupun yang lain sebagainya, ataupun maupun dengan media tangan. Yang paling bagus adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan sahabat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Walafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.